Dan kalau kalian tidak lulus tes kemampuan bahasa Inggris ini, uang kalian tidak kembali. Jadi ya kalian harus tes ulang. Dan harga untuk tes TOEFL, IB atau IELTS itu sekitar Hi there, welcome back to my YouTube channel. So in particular, hari ini aku akan coba lebih ke cerita mengenai perjalanan aku dari lulus S1 sampai akhirnya berangkat S2 di Kanada. Dan di video ini aku akan coba juga menjawab beberapa most asked questions seperti, Kak, aku harus kerja dulu atau langsung lanjut studi S2 ya? Atau misalnya, Grace, berapa sih modal yang harus kita siapkan untuk semua preparationnya? Dan juga pertanyaan kayak, kenapa harus luar negeri, kenapa nggak dalam negeri aja? Dan masih banyak lagi. So, I will spill that to you today. Alright then, so aku lulus itu tahun 2020 bulan Maret, kuarter 1 menuju kuarter 2. Jadi aku adalah produk COVID. Graduationnya online, I will attach the figure somewhere. Dan di sana aku lulus dengan predikat terbaik, IPK paling tinggi di fakultas aku, dan aku sudah dijanjikan masuk ke beberapa perusahaan, tapi Tuhan berkehendak lain. Akhirnya COVID-19 attacks bukan hanya Indonesia but really worldwide, sehingga produksi dan eksplorasi oil and gas di Indonesia itu banyak yang berhenti. Dan akhirnya aku terkena imbasnya pada saat itu. Tapi Tuhan gak berhenti sampai situ aja. Dia bukakan hikmat dan Tuhan berikan aku idea agar aku tidak berhenti. That moment aku buka bisnis di bidang food and beverage. Jadi mamaku, she is a great cook. Dan dia memberikan resep mengenai dessert, appetizer, makanan Indonesia yang tidak sering orang bisa buat gitu ya. Dan akhirnya puji Tuhan booming, naik, flourish, kita punya banyak pelanggan yang loyal. Tapi I don't find great pleasure, aku tidak mendapatkan contentment dan fulfillment di bisnis ini. Bukan berarti aku tidak bangga dengan produk aku, but that's simply not my passion. Dan aku tahu apa yang aku mau. Aku tahu bahwa aku suka di dunia earth, energy, and technology, ya, di bidang kebumian dan teknologi, dan aku pingin kejar itu. Mimpi aku dari dulu juga gak berhenti sampai S1. In other words, S1 itu bukan kesimpulan dari perjalanan studi aku. Aku mau step up ke level yang berikutnya, which is S2. Mau itu di dalam atau di luar negeri. Pada saat itu, I don't think it's matter. Yang penting aku harus S2. Because guys, S1 sekarang itu sama seperti SMA 10 tahun lalu. Everybody has a degree in bachelor atau di S1. Jadi kalau kalian berhenti di S1 di zaman ini, menurut aku tidak cukup. Jadi kalian perlu minimal ngambil sertifikasi, training, ya kalau enggak kejar S2. Because suka nggak suka, memang terdengar tidak adil, but the world masih menilai kompetensi, ability kalian dari gelar. Dan akhirnya aku cari-cari opportunity, dan ajaibnya adalah dari bisnis makanan ini, dari bisnis dessert dan appetizer yang tadi aku bilang aku nggak punya passion di dalamnya, ini ternyata membuka pintu. Ini ternyata membuka peluang bagi koneksi-koneksi yang selama ini aku nggak pernah terpikir sebelumnya. Akhirnya aku bisa dapatkan dan bisa membuka peluang pekerjaan bagi aku. Salah satunya aku masuk ke dalam professional organization sebagai ketua. Itu dari bisnis makanan ini. Lalu juga aku masuk ke perusahaan BUMN, juga dari awalnya dari bisnis makanan ini. Senior dan orang-orang pada nanya, Grace, have you found a job? Gimana, sudah dapat pekerjaan belum? Karena ya pada saat itu memang I have no job. Tapi dari bisnis makanan ini menjadi pintu bagi aku mendapatkan pintu-pintu yang lain. So, one of the encouragement buat kalian, kalau misalnya kalian ada di dalam situasi yang sekarang kalian ngerasa ini nggak ideal bagi aku, Grace, I don't like this. Hang in there, hang in there. Hang in there, dan tetap berbuat se-excellent mungkin, karena siapa tahu apa yang kalian gak suka ini, apa yang kalian sebenarnya ngerasa that's not your passion, ini bisa membuka peluang opportunity yang lebih besar. Akhirnya aku masuk ke BUMN, dan di sini juga aku bekerja sebagai business development, bekerja sebagai business woman di bidang oil and gas downstream. Jadi ada ilmu-ilmu market analysis, ilmu negosiasi, ilmu komunikasi yang juga terkoneksi dengan business food and beverage yang tadi gitu. Jadi sejalan. But again, di sini pun aku juga nggak menemukan
great passion, aku nggak menemukan pleasure. Artinya aku suka lingkungan pekerjaannya, there's nothing wrong with that. Tapi aku ngerasa ini bukan ending dari segalanya. I need to step up. Aku tetap mau mengejar mimpiku, which is S2. Akhirnya di bulan-bulan yang sama, sekitar Oktober September 2021, ketika aku udah start di BUMN, senior aku dari universitas lain dan sekarang menjadi mentorku juga, beliau memberikan iklan. Dia ngasih tahu iklan, Grace, coba deh apply ke sini. S2 di Kanada, profesornya ini, risetnya tentang ini. Dan aku cek, aku ngerasa aku suka dan aku tertantang untuk apply. Singkat cerita, aku apply, aku email profesornya. Kalau kalian belum ngeliat video aku tentang fully funded scholarship, type of scholarship 101, please check the link above. I will put that somewhere or in the description box. Aku email profesornya dan profesor ini ternyata merasa ada kecocokan. Jadi ini penting. Kenapa kecocokan atau engagement sama calon profesor itu penting? Karena kalian bakal kerja di bawah dia selama 2 tahun atau bisa lebih gitu ya. Jadi kalau cuman modal pintar itu nggak cukup. Kalian harus punya engagement bersama dengan profesor yang di luar dari kemampuan analytical kalian doang gitu, di luar kemampuan analytics. Jadi di interview jelas aku memberikan yang terbaik, all out gitu ya, sama seperti excellency di bidang administrasi, which is dari CV resume, TOEFL atau IELTS, statement of purpose atau statement of research, transkrip nilai dan surat rekomendasi. The same excellency that I put in this administration, I also put in the interview section. Jadi dua-duanya harus excellence. Dan akhirnya setelah interview itu profesor ini email aku kembali dan dia bilang dia suka, dan kita akhirnya ngomongin soal peluang beasiswa dan dia punya dana sekian besar yang dia akan bayarkan tiap 2 minggu, dan aku bisa mendapatkan uang yang lebih juga kalau aku ngajar S1 atau menjadi asisten profesor ini di lab. Dan ya, of course aku ambil. But that doesn't end like that. Aku mendaftar, setelah daftar ke profesor, daftar ke scholarship-nya, lalu mendaftar ke universitasnya. Nah, dan di sini dimana modal harus sudah siap. Karena ada banyak administrasi yang membutuhkan uang. Misalnya yang pertama, tes kemampuan bahasa Inggris, yaitu melalui TOEFL. Dan TOEFL-nya harus yang dari ETS, TOEFL IBT, bukan yang paper-based, bukan yang kalian bisa ketemu di mana-mana, no. Yang harus official dari ETS, lalu IELTS. Dan kalau kalian tidak lulus tes kemampuan bahasa Inggris ini, uang kalian tidak kembali. Jadi ya kalian harus tes ulang. Dan harga untuk tes TOEFL, IB atau IELTS itu sekitar 3-3,5 juta rupiah. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang namanya tes GRE atau GMAT. Kalau GRE itu biasanya untuk teknik, matematik, STEM. Kalau GMAT ini untuk biasanya MBA ya, managerial business. Dan pada saat itu memang aku tidak diharuskan untuk memenuhi ini, tapi ada beberapa universitas yang juga butuh. Harganya sekitar 3 jutaan juga. Lalu yang butuh modal lagi adalah ketika kalian apply di universitasnya, kalian itu nggak apply dengan gratis. Kalian bayar. Jadi setelah kalian sisipkan dokumen-dokumen, untuk submit itu butuh biaya, which is sekitar 1,5-2,5 juta, depends on your university. All that being said, kalian harus punya modal sekitar 10 juta rupiah untuk pertama kali gitu. Dan ini mengerucut kepada the most frequent question, Grace, aku harus kerja dulu atau S2 dulu ya baiknya? From my perspective, menurut aku kerja dulu. Why? Yang pertama, kalian jadi punya wawasan yang luas, kalian punya perspektif yang luas, kalian bisa lihat dari segala sudut pandang apakah karir ini atau apakah industri ini tepat untuk kalian atau enggak. Karena ketika kalian terjun langsung ke bidangnya, versus kalian melihat dari website atau mendengar dari experience orang, jelas beda. Jelas berbeda sensasinya. Kalian pasti merasa ketika kalian udah terjun langsung, perspektif kalian akan jauh lebih terbuka. Itu yang alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah modal. Kalian butuh modal untuk mendaftar S2 atau S3. Yes, memang beasiswanya akan mengcover atau akan mereimburse, bisa di-refund nantinya. Tapi kan di awal kita harus keluarin modal dulu, dan itu alasannya yang aku bisa bilang kita butuh kerja dulu daripada langsung S2. Alright, proses waktu untuk aku mempersiapkan administrasi ini dari habis interview lalu mendaftar ke universitas itu butuh sekitar 3-4 bulan untuk mempersiapkan dokumen-dokumennya, untuk tes dan lain sebagainya. Jadi sekitar Januari 2021
aku sudah submit. Dan aku mendapatkan Letter of Acceptance atau LOA itu Mei 2021, jadi sekitar 4 bulan setelahnya. Jadi dalam masa itu ya adalah masa penantian, masa banyak berdoa, dan ketika LOA datang, kalian sudah bisa buat visa. Dan kalau kalian ke Kanada, ada satu website yang kalian akan sering kunjungi, karena kalian akan mendaftar di sana, yaitu namanya IRCC, dan di sana kalian mendaftarkan visa ini, dan visanya namanya study permit. Jadi ada beberapa tipe visa, but I will talk about that in a different video. Yang kalian daftar adalah student visa atau study permit, dan di sini juga pastinya ada bayar, mungkin sekitar 2 jutaan, dan ada beberapa proses seleksi administrasi yang visa butuhkan, yang universitas tidak butuhkan, misalnya tes kesehatan fisik. Kenapa? Karena kalian akan fly jauh dari Indonesia ke Kanada, itu 17.000 km, 36 sampai 40 jam termasuk transit, so that's a long time. Di udara juga lama sekali, jadi memang harus tes kesehatan fisik. Dan hanya ada beberapa rumah sakit dan dokter di Indonesia, kurang dari 5 yang visa Kanada bisa menerima. Jadi ini semua detail term and requirements-nya ada di IRCC. Tapi kalau kalian penasaran, apa aja sih Kak, di mana sih Kak yang valid dan yang nggak valid mengenai visa Kanada, aku akan coba buat videonya. Just comment below what do you guys want to know. Dan waktu untuk aku mendaftar visa sampai akhirnya aku mendapatkan visa itu 1 sampai 1,5 bulan. Jadi itu bukan waktu yang singkat, dan juga nggak lama. Aku bersyukur aku sempat pernah ngomong sama teman-teman dari luar Kanada gitu ya, kayak dari Afrika, dari India, dari Bangladesh. Mereka itu mendapatkan visa 5 sampai 6 bulan. Sedangkan ya waktu itu, setelah itu kalian tidak sendiri, kalian akan di-guide, diarahkan sama department yang namanya IO atau International Officer. Mereka adalah orang-orang yang bekerja di universitas yang akan mensupport kedatangan kalian. Misalnya harus nginap di mana, mereka bisa kasih advice atau rekomendasi mengenai tempat tinggal, apa sih do and don't sebagai pendatang. Karena pada saat itu aku tidak punya keluarga di sini, aku tidak punya kerabat di sini, bahkan aku tidak tahu ada orang Indonesia di sini. The only person that I know was my professor, and that's not enough, right? Tapi untungnya departemen IO ini atau International Officer bisa membantu aku, dan aku jadinya tidak takut gitu untuk terbang sendirian. Akhirnya aku berangkat itu September tahun 2021. Jadi kalau aku flashback dari pertama kali aku apply ke profesor, aku ngetik email sama profesor aku untuk aku daftarin diri aku, lalu daftar universitas, menerima LOA, dan mendapatkan visa sampai akhirnya aku terbang ke Kanada, itu butuh waktu 1 tahun lamanya. Jadi kalau kalian mau fokus mendaftarkan tanpa kerja, menurutku cukup sayang karena waktunya lama. Setidaknya kalian bisa kerja part-time, karena again kalian butuh modal dalam hal proses seleksi administrasi sampai visa pun, tes kesehatan pun itu berbayar. Jadi persiapkan modal dari sekarang, dan I think it's just great to have another perspective. Menjawab pertanyaan kenapa aku akhirnya pilih luar negeri bukan di Indonesia, karena aku pengen nge-challenge diri aku. Aku tidak mau ada di zona nyaman terlalu dini. Aku rasa umur 20 kepala 2 itu adalah umur dimana kita explore, dan umur dimana kita benar-benar mengetahui identitas dan jati diri kita, dan kita nggak bisa tahu in the fullness identity kalau kita hanya stuck di satu tempat yang sama. So that's why aku pengen menantang diri aku untuk keluar dari zona nyaman, ketemu sama berbagai macam orang, berbagai jenis background, berbagai jenis budaya gitu, untuk aku bisa mengetahui diri aku sendiri. Who am I? What do I want to be? Dan aku temukan itu jawabannya. So I'm a real testimony. Aku adalah bukti yang nyata bahwa oh ya, ternyata ketika kita keluar dari zona nyaman, kita jadi tahu apa yang kita mau, kita tahu identitas kita. Kita jauh lebih punya banyak perspektif mengenai hidup, yang kalau cuman ada di satu kota doang di Indonesia, kita nggak akan bisa bertumbuh. Aku nggak akan bisa bertumbuh selayaknya aku sekarang. So itu cerita aku yang mau aku bagikan ke kalian. Let me know in the column section below, kalian ada di stage mana sekarang, atau kalau kalian lagi mengconsider dan lagi berpikir-pikir apa sih yang menjadi pertanyaan terbesar kalian. Aku bakal happy banget buat ngejawab kalau aku bisa. Dan jangan
sungkan juga komen kira-kira video apa yang mau kalian tahu dari aku. I will try to provide that. With that, I leave you with love and peace. Sampai berjumpa minggu depan. Bye.